Kami mau menyebutkan bahwa kita sangat terkejut perilaku seperti ini ada di lingkungan penyelenggara negara. Itu dia berulang-ulang, Mbak. Jadi bukan baru sekali ini loh. Kita tinjau ke belakang, kita ingat ulang, begitu terus perilaku. Motor gede, mobil mewah, hak-haknya boleh lah, tetapi ini jadi penyelenggara negara loh, jadi pejabat loh. Harusnya menjadi contoh hidup sederhana. Kalaupun ada umpetin aja lah gitu, nggak usah norak gitu. Jadi harapan kita Pak Presiden Prabowo turun tangan lah menuntaskan hal seperti ini, karena kebangetan. Jagat media sosial lagi-lagi dibuat gempar oleh selebritis cantik Natalie Holscher. Pasalnya, mantan istri dari komedian Sule itu diduga kedapatan berpotret ria dengan Jaksa Agung Republik Indonesia, yakni Sanitiar Burhanuddin. Walaupun hingga sampai saat ini belum ada konfirmasi langsung dari sang Jaksa Agung maupun Natalie Holscher, foto selfie keduanya kadung menuai sorotan tajam masyarakat yang dibuat bertanya-tanya. Menariknya, foto selfie tersebut rupanya sampai pula ke hadapan pegiat anti korupsi sekaligus Sekjen Indonesian Audit Watch, Iskandar Sitorus. Lantas, seperti apa Iskandar Sitorus menyikapi foto tersebut? Harusnya hati-hati. Jangankan dengan selebriti atau orang tenar, Mbak. Siapapun harus hati-hati supaya tidak disalahgunakan atau dipergunakan untuk hal-hal buruk. Kalau saya pribadi ditanya, sebenarnya biasa menurut saya. Tetapi kalau dilihat ke publik, biarlah publik yang menilai. Kan kami juga tidak bisa menilai apa yang dikehendaki oleh publik. Tetapi kami melihat pada jam tangannya aja gitu. Bukan foto orang di sampingnya atau yang selfie bersama pejabat itu. Intinya di situ. Beredarnya potret kebersamaan Natalie Holscher dengan Sanitiar Burhanuddin memang mengejutkan publik. Namun ternyata jam tangan yang menghiasi pergelangan tangan sang Jaksa Agung tak kalah memancing perdebatan. Apalagi arloji mewah dengan nuansa hitam dan merah itu hanya diproduksi sebanyak 20 buah di seluruh penjuru dunia. Lantas mungkinkah arloji mewah itu tidak disertakan oleh Sanitiar Burhanuddin dalam laporan harta kekayaan pejabat negara? Serta bagaimanakah pula tanggapan Iskandar Sitorus terkait hal itu? Ini yang kita coba sesalkan ya, berulang-ulang, bukan hanya sekali kan. Dan publik juga berulang-ulang menuntut, tapi nggak tuntas-tuntas. Publik menjadi bertanya-tanya, tetapi kan kami yakin publik tidak bakalan menyerah. Publik tidak akan bosan karena ini menyangkut penyelenggara negara begitu. Jadi harapan kita Pak Presiden Prabowo turun tangan lah menuntaskan hal seperti ini, karena kebangetan gitu. Kalau untuk ukuran dari gaji tentu tidak, dari gaji ya. Soal rezeki kita nggak tahu, walau-walam tuh. Tapi dari LHKPN, kalaupun itu adalah rezeki dan lain, kenapa nggak dicatat? Kenapa nggak dilapor? Kalau benar itu adalah penghasilan dari dapatnya dengan jalan benar, baik dan halal, kenapa nggak dicatatkan? Kalaupun pemberian dari keluarga, kenapa nggak dicatatkan ke LHKPN? Iya, kan menjadi pertanyaan ketika itu tidak dicatatkan, membuat kita menjadi meraba-raba berpikir negatif. Coba dicatatkan, kita tidak akan berpikir gitu. Kalau kita perhatikan ya, jamnya bukan hanya mahal, tetapi memang terbatas produksinya. Dan tentu tidak semua orang bisa menggapai atau meraihnya. Walau ada uang belum tentu gitu. Tentu ada sesuatu hal yang khusus sehingga pejabat itu bisa mendapatkannya begitu. Ada aturannya kan, pola hidup sederhana itu. Kan malah orang atau aturan tidak mengamini hidup boros. Pun ada orang kan tidak suka juga dengan menerima
hal yang dipertontonkan oleh pejabat yang berlebihan gitu. Tetapi kita akan menjadi senang dan menerima kalau kinerjanya yang benar. Kalau perilakunya nggak benar kan protes publik kan. Karena apa? Dia penyelenggara negara, pengguna uang negara. Artinya dari kinerjanya bersumber dari pajak yang dibayar oleh rakyat. Jadi menurut hemat kami sebaiknya jangan mempertontonkan hal-hal yang buruk kepada publik. Itu dia berulang-ulang, Mbak. Jadi bukan baru sekali ini loh. Kita tinjau ke belakang, kita ingat ulang, begitu terus perilaku. Motor gede, mobil mewah, hak-haknya boleh lah, tetapi ini jadi penyelenggara negara loh, jadi pejabat loh. Harusnya menjadi contoh hidup sederhana. Kalaupun ada umpetin aja lah gitu. Nggak usah norak. Kalaupun ada umpetin aja lah gitu. Nggak usah norak. Sementara itu, sorotan tajam Iskandar Sitorus terhadap Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin nampaknya tidak terhenti sampai di situ saja. Ya, Iskandar Sitorus ternyata tengah mempertanyakan pula tentang ucapan-ucapan sang pejabat terkait polemik dugaan penguntitan terhadap Kejaksaan Agung. Pasalnya, pada rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI yang diselenggarakan 13 November silam, Sanitiar Burhanuddin menjelaskan jika penguntitan itu diduga dilakukan oleh Brimob dan permasalahannya pun belum selesai hingga detik ini. Sedangkan pada bulan Mei 2024 silam, pihaknya menjelaskan jika hal itu diduga dilakukan oleh Densus 88. Kala itu, pihaknya bahkan menjelaskan jika permasalahan sudah selesai. Distorsi informasi terkait polemik penguntitan tersebut sontak memancing reaksi Iskandar Sitorus, yang kemudian menggandeng CBA untuk melayangkan laporan di Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 21 November 2024 kemarin. Lantas, bukti-bukti apa saja yang disertakannya? Serta bagaimanakah pula hasil laporan Iskandar Sitorus? Jadi tadi kita ke bagian SPKT, kami diskusi, menyampaikan data-data tadi dan kajian. Ya, alhamdulillah tadi diproses, direspon mereka. Namun mereka sebut kan pihak Bapak bukan yang dirugikan langsung oleh pernyataan Jaksa Agung. Untuk itu kami harap berbentuk dumas saja laporannya, kata teman-teman di SPKT. Kami ikut saja sarannya, alhamdulillah kami sudah menyampaikan ke Dumas, ke Kabareskrim untuk kami berharap ini diproses, ditindaklanjuti dengan baik supaya pihak kepolisian bisa memproses ini, memeriksa sebenarnya hoax itu di mana, supaya dugaan hoax yang diteriakkan publik itu didapat agar bisa tuntas nantinya sampai pada pemanggilan dan diproses ke pengadilan. Harapan kami begitu. Kami dengan Center for Budget Analysis Indonesian Audit Watch itu resah ya, kita nggak terima ada penyelenggara negara yang menggunakan uang negara, kebetulan pula dia adalah petinggi dari penegak hukum, menyampaikan hal-hal yang membuat kita ini bingung, bias. Ini kan jadi tidak sesungguhnya, Cok ya. Iya. Jadi ada hal buruk yang disampaikan oleh penyelenggara negara. Pertama, ini kan kasus tentang penguntitan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus yang katanya dikuntit Densus. Besoknya, tanggal 20 Mei itu, Gedung Kejaksaan Agung katanya dikelilingin oleh oknum Brimob. Lalu, ada pertemuan Jaksa Agung dengan Kapolri di istana menyebut sudah selesai masalahnya. Tetapi kemudian di DPR saat RDP, ini pada saat tugas-tugas negara loh, institusi negara antara Kejaksaan Agung dan Komisi 3 DPR RI disebut ini belum selesai masalahnya gitu. Yang lebih parah lagi adalah ada institusi lain yaitu Korps Brimob menyebut itu Jaksa Agung nggak bener gitu, dalam tanda kutip gitu. Kan sebutannya adalah framing. Rakyat mendapat suguhan informasi yang menurut hemat kami tidak tepat gitu. Kawan-kawan pers, pemikiran kalian sama dengan kami, ada nggak penguntitan itu? Nggak ada buktinya, nggak ada sidangnya. Lumayan ya, kita tadi mengumpulkan, kemudian memprint out IP pemberitaan, kemudian memindahkan file rekaman ke flash disk. Kita berharap agar polisi bisalah menelisiknya. Harapan kita. Siaran televisi,
kemudian tayangan-tayangan beberapa YouTube lainnya untuk kita jadikan sebagai alat bukti. Kalau itu sebenarnya yang original tentu ada di Komisi 3 DPR RI. Itu tentu ada rekaman dari mulai awal sampai akhir. Iya, itu ada di situ. Di rapat dengar pendapat itu kan, itu acara resmi, forum yang rutin yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara yaitu legislatif. Nah, kurang lebih kan dikatakan oleh Jaksa Agung bahwa persoalannya belum selesai, bahwa dugaan BRIMOB yang mengelilingi atau berkonvoi di Kejaksaan Agung itu belum dihukum. Nah, kenapa sebelumnya di bulan Mei Jaksa Agung mengatakan sudah selesai persoalannya gitu? Kan kita pengen tahu, kok sekarang beda lagi pendapatnya. Terlepas dari rumitnya polemik yang tercipta tentang potret kebersamaannya dengan Jaksa Agung Republik Indonesia, Natalie Holscher kini masih fokus menapaki perjalanan hidup dengan penuh perjuangan. Mengingat statusnya yang merupakan orang tua tunggal, Natalie tidak hanya harus membesarkan sang buah hati dengan penuh cinta, tetapi ia dituntut pula untuk mencari nafkah. Walaupun sejatinya sang mantan suami masih ikut membantu meringankan beban Natalie, keinginan sebagai ibu untuk memberikan hidup terbaik bagi buah hati pastinya mendorong sang DJ untuk bekerja keras. Lantas, seperti apa pandangan keluarga menyaksikan Natalie yang bekerja tanpa lelah untuk menyambung hidupnya dan sang buah hati? Dia enjoy hidupnya dengan karirnya, ya kan? Dan ya kalau masalah DJ sih Natalie sudah lama ya seorang DJ, cuman kan makin up ya kan? Dan kalau kita kan sebagai orang tua ya, lihat dia itu kok nggak ada capeknya, takut kalau dia sakit ya kan? Tapi enjoy aja deh. Dari sana sini estafet, tapi karena terbiasa dan dia enjoy itu. Kalau enjoy itu beda, menikmati karirnya dia itu betul-betul dia memang kuat. Saya yang tahu kan kita ini kan enggak, dia kuat, itu yang saya bilang enjoy kan. Senutup-nutupnya itu kan kita bisa lihat dari mukanya, tapi enggak, dia menikmatin hidupnya ya kan, menikmati karirnya ya kan, apalagi estafet sampai ke luar negeri gitu ya, one day terus bla bla bla, besok ada acara lagi terus gitu, enjoy. Saya lihat di Natalie nggak orang ngeluh tuh, benar. Saya kalau main ke rumahnya santai-santai biasa, itu ya mungkin dalam arti kata ya, tiap manusia dikasih kelebihan sama Tuhan ya, dan sesempurna mungkin. Dan kita doanya kuatlah buat Natalia ya, karena semoga dia nggak sakit, nggak apa gitu ya, apalagi untuk azamnya gitu kan. Azam juga kalau pagi kan ya sekolahnya ada bahasa Inggrisnya itu ya. Dia suka diajarin Natalia tuh, saya suka dengar di IG itu. Pintar, anak yang pintar dan diajarin bahasa Inggris tuh, kalau dibilang ini itu lancar gitu loh. Ya memang Tuhan bentuk dia begitu ya, si Azam itu. Ya buah hatinya dia lah. Dan dia sudah terbiasa seperti itu, hidup dengan karirnya dia. Di sisi lain, Natalie Holscher bukanlah satu-satunya selebritis cantik yang sempat dikait-kaitkan dengan Sanitiar Burhanuddin. Ya, pada tahun 2023 silam, Celine Evangelista sempat pula menjadi perhatian publik karena kedekatannya dengan sang Jaksa Agung. Tak tanggung-tanggung, ia bahkan diduga menerima aliran dana sebesar 500 juta rupiah dan kerap menyapa Sanitari Burhanuddin dengan sebutan Papa. Sontak saja, isu itu pun dibantah Kapus Penkum Kejagung, di mana mereka menegaskan pula jika Celine memang menjalin hubungan kekeluargaan dengan istri dari sang Jaksa Agung, yakni Ibu Sruningwati. Uniknya, tak berselang lama, Celine pun tak lupa memamerkan momen-momen keakrabannya dengan keluarga sang Jaksa Agung melalui laman media sosial.
Aku dan induk Mama Seruning Burhanuddin lagi bacain komen netizen yang kemakan pengalihan isu. Gosip tentang ayah atau papa tuh bikin geli tahu. Ini keluarga aku dan emang seromantis itu aku sama indung dan ayah. Ada orang pinter masih saja kemakan pengalihan isu hari gini. Udahlah, kalau emang aku dikasih 500, pasti aku pinjemin 100. Oh, DJ Bunga in the house. Mana sih? Ada Indung. Indung kita digosipin orang dong. Gimana dong? Kata-kata kita digosipin orang dong. Senyumin aja. Senyum, bener. Senyumin aja. Nah, Si Indung mah ngakak mulu. Biarin aja kata Senyumin Indung. aja. Senyumin aja. Senyumin aja. Senyumin aja. Tapi boleh kali bagi 500 beneran dong daripada gosip doang. Beneran guys. Beneran aku dapat guys. Bener-bener. 500. Ya, 500.000. 500 perak. 500. Kita juga menjadi sontak ya, tergugah karena dari mulai tahun lalu itu kan foto-foto pejabat yang kita sebut tadi bersama dengan beberapa selebriti itu terungkap ya. Kemudian ada yang terungkap dengan baik-baik saja, ada yang terungkap dari fakta-fakta persidangan dan lain-lain. Jadi kalau sesungguhnya kita menyimpulkan ada sesuatu yang ini gejalanya aneh. Pejabat yang satu ini kok rajin banget dengan tokoh-tokoh publik, figur-figur seleb gitu ya. Ada sesuatu apa gitu. Tetapi apapun itu, karena dia adalah penyelenggara negara, dia adalah salah satu suri tauladan, seharusnya menjadi pertanyaan dan publik menjadi bertanya-tanya, sah menjadi kenapa sih gitu ya. Ini menjadi baik untuk kita ungkap. Dan pertanyaan teman-teman tadi, ada sesuatu yang buruk menurut kami di belakangnya. Ada sesuatu hal yang tidak baik yang membuat hal-hal seperti ini menjadi terungkap dengan kekuatan bagaimana netizen Indonesia mengungkapnya. Foto-foto itu kan tidak mungkin tidak diketahui oleh publik. Publik itu bisa orang sekelilingnya, publik itu bisa orang-orang yang di lingkar sekelilingnya dan lain-lain. Kami mau menyebutkan bahwa kita sangat terkejut perilaku seperti ini ada di lingkungan penyelenggara negara. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.